Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lai Subeleh dengan NIM 220602501024. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah, tentang apa itu bagaimana definisi dari pemahaman sejarah itu sendiri. Baik, kita lanjut dari pembahasan definisi dari pemahaman sejarah itu sendiri, mengenai pengertian mengenai arti daripada sejarah itu sendiri, di mana dalam bahasa Inggris disebut sebagai history, sejarah, walaupun kata tersebut berasal dari benda Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu. Herodotus, ahli sejarah pertama di dunia yang berkebangsaan Yunani, yang mendapat julukan sebagai The Father of History atau Bapak Sejarah ini, menurutnya sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Muhammad Ali kemudian menyimpulkan beberapa pengertian sejarah, yaitu yang pertama, sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan, peristiwa, dan kejadian-kejadian di masa lampau. Yang kedua, sejarah yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis, teratur, dan rapi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikut, yaitu buku pengantar ilmu sejarah Indonesia dengan tegas memberikan pengertian sejarah, yaitu yang pertama, jumlah perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang kedua, sejarah yaitu cerita tentang perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang ketiga, sejarah yaitu ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Nah, menurut WJS Poeruadarmita, beliau dijuluki sebagai Bapak Kamus Indonesia. Menurutnya, sejarah mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, kesusastraan lama, silsilah, dan asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau atau riwayat dari sejarah itu sendiri. Nah, penelahan bumi memang tugas para geograf, tetapi hasil telaannya tak memenuhi kebutuhan seorang sejarawan yang tak pernah puas dengan pengetahuan tentang kondisi bumi sebagaimana adanya hingga sekarang ini. Sejarawan harus pula mengenal berbagai perubahan alam yang pernah dialami dan terjadi di muka bumi ini. Sebab tidak mungkin suatu peristiwa terjadi di muka bumi ini yang tidak dilakukan oleh manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, mempunyai kelebihan dengan akal pikirannya untuk berkarya atau dengan daya ciptanya dalam budaya menuju ke sebuah peradaban kehidupan. Nah, kejadian binatang di alam jarang jadi perhatian sejarawan. Tetapi kalau kejadian yang dibuat oleh manusia di masa lampau adalah pekerjaan sejarawan yang menuliskannya. Namun perlu disadari bahwa kejadian manusia terhadap alam secara geografis juga bagian ilmu bantu sejarawan dengan metode sejarahnya. Nah, di sini kembali dijelaskan bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa kini. Nah, ciri-ciri dari sejarah itu sendiri, yang pertama yaitu unik, yang kedua yaitu abadi, yang ketiga itu memiliki pengaruh. Nah, unik ini artinya sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali.
Dan yang kedua yaitu abadi. Abadi yang berarti peristiwa sejarah tidak akan berubah dan akan tetap dikenang sepanjang masa. Dan yang ketiga yaitu memiliki pengaruh. Sejarah terjadi memiliki pengaruh yang sangat besar dan dapat mempengaruhi banyak orang sehingga dapat mengenang sejarah itu dan bisa mempelajari dari sejarah tersebut. Nah, manfaat dari belajar sejarah itu sendiri, banyak orang-orang berkata, apa sih manfaat dari belajar sejarah? Kenapa harus belajar masa lalu? Apa kegunaan dari belajar sejarah itu sendiri? Nah, kegunaan dari atau manfaat dari belajar sejarah itu sendiri, yang pertama yaitu belajar sejarah dapat mengetahui kejadian di masa lalu dan asal-usul benda yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu belajar sejarah, kita bisa mengingat dan menghargai jasa para pahlawan dan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana mengenai perjalanan suatu bangsa. Nah, melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana terbentuknya negara Indonesia yang kita cintai ini, dan mengetahui semangat nasionalisme para pahlawan yang membentuk kebangsaan. Kita dapat menghargai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, karena bangsa ini terbentuk dari berbagai perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Dan yang keempat yaitu manfaat belajar sejarah dapat membantu memahami masalah saat ini. Nah, dalam hal ini, berbagai macam peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau bisa menjadi refleksi untuk melihat masalah yang saat ini. Nah, yang kelima yaitu mempelajari kesalahan. Yang kelima yaitu belajar sejarah bisa bermanfaat untuk mempelajari kesalahan orang lain di masa lalu agar tidak terulang kembali. Nah, selain dari 5 manfaat sejarah ini, manfaat belajar sejarah juga dapat membangun kewarganegaraan untuk menjadi lebih baik. Dengan mempelajari sejarah, tentu setiap warga negara bisa lebih menghargai perjuangan para tokoh nasional yang berkontribusi membangun negara yang kita cintai ini. Nah, dengan begitu, masyarakat bisa melanjutkan perjuangan yang ada untuk menciptakan negara yang maju, beretika, dan berbudaya luhur. Nah, akhir kata dari pembahasan saya mengutip kalimat dari seorang filsuf dari negara Spanyol. Beliau bernama George Santayana. Beliau mengutip kalimat yang berkata, mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Dan ini berarti bahwa kita itu perlu belajar sejarah, karena hal ini berkaitan dengan kehidupan kita, yang bila tidak belajar dari masa lalu akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, kurang apalagi tentang kita mengerti tentang apa itu sejarah dan membicarakan tentang manfaat dari belajar sejarah itu sendiri. Nah, demikian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.